Ini adalah novel klasik yang paling banyak direkomendasiin sama orang-orang di sekitar saya gitu, di hampir setiap tahap kehidupan saya juga. Dari mulai guru bahasa Indonesia saya waktu SMA, orang yang bikin saya suka sama karya-karya klasik ya beliau ini, kakak kelas waktu zaman kuliah, sampai rekan kerja saya yang juga suka sama buku. Tapi ya nggak tahu kenapa saya kok kayak nggak pernah tertarik aja gitu. Padahal saya udah punya bukunya sejak lama gitu, yang nggak dibaca-baca aja. Sampai suatu malam, tadi malam, saat saya bosan dengan buku yang sedang saya baca, dan saya memutuskan untuk membaca buku yang lain dulu gitu, untuk refreshing. Dan kemudian saya ambil buku ini, lalu saya mulai baca, dan saya nggak bisa ngelepas buku ini sampai selesai saya membacanya. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Harimau-Harimau karya Muchtar Lubis. Oke, buku ini mengisahkan tentang 7 orang laki-laki yang sedang berada di hutan untuk mencari damar. Mereka tuh udah seminggu berada di hutan. 7 orang laki-laki ini bisa dibilang berasal dari berbagai kalangan dan berbagai tingkat usia. Yang paling tua Pak Haji, umurnya tuh udah 60 tahun, badannya sehat dan tegap. Jadi gini, Pak Haji ini waktu masih muda, Pak Haji ini sempat keliling dunia gitu loh. Jadi kalau orang-orang zaman dulu kan kalau mau pergi haji, dia otomatis jadi keliling dunia kan, karena pertama mereka pasti terdampar dulu di Singapura dan kemudian lama di sana. Emang sistemnya seperti itu. Nah, ternyata Pak Haji ini dia tidak cepat-cepat gitu pergi hajinya, dia pergi ke sana, dia pergi ke sini gitu. Dan suatu saat dia pulang kembali ke kampungnya, terus tidak pernah pergi lagi. Nah, itu yang namanya Pak Haji, orang yang tertua yang ada di kelompok ini. Kemudian orang yang kedua mungkin secara usia gitu, saya akan menyebutkan dari berdasarkan usia ya, adalah Wakatok. Jadi Wakatok ini adalah bisa dibilang seorang jagoan gitu. Usianya 10 tahun di bawah Pak Haji, tapi dia yang dituakan gitu. Terus dia juga punya murid banyak gitu. Dia punya jimat-jimat banyak, suka ngasih-ngasih jimat ke orang-orang. Pokoknya dia benar-benar orang yang dihormati karena dia tuh dianggap jagoan gitu. Kemudian tokoh yang udah tua lainnya adalah Pak Balam. Jadi Pak Balam itu juga orang yang dihormati di kampung. Jadi gini, dia tuh dulu adalah seorang pemberontak terhadap pemerintah Belanda dan sempat ketangkep, sempat dibuang juga ke penjara ke salah satu pulau. Kemudian dia balik lagi. Ya walaupun seperti itu, kan semua orang tahu gitu kalau dia itu dulunya adalah seorang pejuang gitu kan, bisa dibilang karena dia pemberontak, tapi dia memberontak kepada Belanda dan dia di situ ingin apa? Membela rakyat gitu. Makanya sesudah dia keluar dari penjara itu, masyarakat menghormati dia dong. Nah, itu Pak Balam. 3 orang ini adalah bisa dibilang tokoh-tokoh yang tuanya. 4 orang yang lain ini tokohnya masih muda. 3 orang dari 4 orang ini gimana? Dia usianya sekitar 20 tahunan. Ada Sultan, ada Tolib, ada Sanip. Tiga-tiganya udah berkeluarga. Ada yang punya anak 3, ada yang punya anak 4 gitu. Nah, tokoh yang terakhir ini satu-satunya yang masih usia belasan. Walaupun usianya masih belasan, dia itu bukan berarti dia dianggap anak bawang ya, karena ternyata si Buyung, namanya Buyung yang paling kecil nih, dia jago tembak. Jadi kalau dia nembak itu hampir selalu akurat dan hampir selalu kena gitu ke sasaran gitu. Nah, itulah si Buyung. Makanya walaupun Buyung ini paling muda, dia tidak dianggap sebagai anak bawang atau kamu nggak tahu apa-apa. Enggak kayak gitu. Dia diperlakukan sama dengan yang lain. 7 orang ini kan mereka tuh sedang mencari damar di hutan selama 1 minggu. Jadi mereka tidak pulang-pulang. Kalau malam, mereka tidak bermalam di hutan, tapi mereka bermalam di sebuah pondok gitu. Jadi di tepi hutan itu ada sebuah pondok yang dihuni oleh 2 orang gitu. Orang pertama namanya Wahitam. Jadi Wahitam ini usianya paling sedikit mungkin udah 70 tahun, tapi banyak orang yang bilang, wah Wahitam itu bukan 70 tahun. Dia itu usianya sekarang udah 100 tahun minimal. Dan di usia yang panjang ini, si Wahitam ini, dia pernah menikah sampai 100 kali gitu. Jadi kan kalau menurut agama memang hanya 4 kali kan, hanya boleh punya 4 istri. Tapi ya gitu, jadi istrinya dicerai, ntar dia menikah lagi, istrinya dicerai, dia menikah lagi, dan itu seterusnya, dia akan melakukan itu seterusnya gitu. Nah,
Biasanya walaupun Wahitam ini dia punya rumah yang besar di desanya, tapi dia sering berada di tepi hutan itu, di pondoknya dia gitu. Biasanya dia akan bawa salah satu istrinya. Istri yang dibawa adalah istrinya yang paling muda. Kebetulan dia baru aja menikah 1 tahun yang lalu dengan seorang perempuan yang namanya Siti Rubiah. Jadi gini nih, ini kan 7 orang laki-laki ini nginep kan di rumahnya Wahitam setiap malam selama 7 hari gitu. Di situ kan satu-satunya cewek di situ ada Siti Rubiah kan, dan Siti Rubiah itu juga digambarkan cantik, terus kemudian badannya itu bikin 7 orang laki-laki lain tuh sering melamun gitu. Jadi ini ada sesuatu yang unik di sini, dan nanti akan menjadi sesuatu yang penting juga bagi minimal 2 orang deh yang ada di kelompok ini. Cerita mulai berjalan atau konflik tuh mulai kelihatan itu pada saat hari terakhir mereka di hutan. Jadi pada saat hari terakhir mereka di hutan, nggak sengaja mereka menemukan seekor rusa gitu. Sebenarnya 2 ekor rusa, tapi kemudian mereka tembak satu, kemudian mereka bagi-bagilah dagingnya gitu. Jadi malam-malam itu mereka kemudian potong-potong daging dan bagi-bagi. Nah ini kan yang mereka tidak sadar adalah ternyata rusa yang mereka tembak itu, rusa yang mereka ambil itu ternyata sudah diincar oleh seekor harimau. Harimaunya harimau kelaparan pula. Nah kebayang dong mana mereka potong pada saat itu dengan dagingnya dibagi-bagi, kan tentu saja bau darah ada di situ ya. Jadinya 7 orang ini pun diikuti oleh harimau itu gitu, karena harimau itu merasa bahwa itu buruannya dia, kenapa diambil sama 7 orang manusia itu gitu. Nah mulailah kemudian mereka dikejar-kejar oleh seekor harimau. Satu-satulah mereka mulai kena lah sama si harimau itu. Pak Balam, orang pertama yang diambil sama harimau, bisa dibilang dia tidak langsung mati sih ya, sempat luka-luka parah. Dan pada saat dia luka-luka itu, dia bilang bahwa menurut perasaan saya, harimau itu bukan harimau beneran. Harimau itu adalah harimau jadi-jadian. Dan kita semua tidak akan bisa untuk lari dari harimau itu kalau kita tidak mengakui dosa-dosa kita. Itu kata Pak Balam. Nah disinilah cerita mulai seru ya. Mana mereka udah dikejar-kejar harimau, mereka pun harus dikejar-kejar sama dosa mereka sendiri gitu. Jadi masing-masing orang ini akan mulai berkelahi lah sama diri mereka sendiri mengenai dosa-dosa mereka. Dan di situ kita sebagai pembaca, saya sebagai pembaca jadi kayak kaget-kaget juga loh, orang ini ternyata dia punya dosa ini gitu, orang ini dia punya dosa ini gitu. Dan itu bisa dibilang pertanyaan besarnya gitu. Ketika kamu dalam keadaan seperti ini, ketika kamu sudah berbuat dosa, sudah berbuat kesalahan gitu, berani nggak sih kamu mengakui dosa itu? Berani nggak sih kamu membicarakan dosa itu dengan orang lain gitu? Atau sebaiknya ya udah, kamu kubur aja, cuma kamu doang yang tahu sama Tuhan. Oke. Nah, kalau Anda ini termasuk orang yang gentar baca buku klasik karena terkendala bahasa, ini mungkin buku klasik yang konfliknya asik banget, benar-benar menggedor emosi dengan ketegangan tinggi. Nggak terlalu banyak bicara dikotomi moral, tapi konfliknya juga justru berkaitan sama moral itu sendiri. Sekarang bayangin, ini mereka diteror harimau, tapi kepercayaan bahwa harimau itu emang jadi-jadian, makanya mereka jadi diteror sama hal yang lain, yaitu dosa mereka. Kalau ngomongin karya klasik, yang apalagi jadi bahan bacaan pilihan wajib, ya maksudnya wajib milih kan waktu kita di sekolah dulu gitu. Tentunya ada amanat yang ingin disodorkan oleh Muchtar Lubis. Ini bisa dibilang terang benderang lah. Ini bicara tentang kesombongan, ada rasa gengsi, egoisme, ketidakadilan, dan yang paling penting menurut saya adalah bahwa setiap orang tidak seperti apa yang kita lihat. Pasti dia punya sesuatu yang disembunyikan. Entah itu kejahatan atau justru dia sebenarnya adalah korban dari kejahatan gitu. Jadi sesuatu yang disembunyikan itu, sesuatu yang membuat kita malu, sebenarnya bukan berarti itu adalah suatu kejahatan gitu. Jangan-jangan dia adalah korban gitu. Dan itu juga menimbulkan rasa malu di dalam diri manusia. Oke, penokohan di buku ini digambarkan dengan gamblang ya, karena dari awal kita udah dikasih tahu. Tapi
semakin baca justru kita semakin dikasih lapisan-lapisan lain yang ternyata oh nggak sesederhana itu juga loh gitu. Misalnya contohnya ya, jadi dari awal dikasih tahu misalnya tokoh ini dia senang bercanda, dia bercanda mulu kerjaannya. Tokoh yang ini tuh selalu diem, pendiam, ada yang selalu sedih gitu. Dikasih tahu bahwa istrinya tuh galak banget, dia diomelin mulu tiap hari dari pagi sampai sore itu diomelin mulu sampai orang itu selalu sedih gitu. Nah, tapi dengan kemudian mereka harus berperang dengan dirinya sendiri, kita semakin dikasih tahu nih, semakin dalam nih, sebenarnya apa sih yang bikin dia seperti itu gitu. Misalnya kayak wah Katok gitu, wah Katok itu kan dia jagoan gitu. Seberapa jago sih dia, terus apa sih yang membuat dia menjadi begitu beraninya gitu, atau eh wah hitam gitu dan segala macam, itu semua nanti dikasih tahu kita secara semakin dalam, dan kita semakin sadar bahwa setiap orang, setiap manusia itu tidak seperti apa yang diperlihatkan pada awalnya. Oke, penilaian buku ini 5 dari 5 bintang ya. Wah, saya senang banget. Ini kayak baca buku-buku klasik kayak Ahmad Tohari lah, mirip ya. Kesederhanaan orang-orang desa yang ternyata punya lapisan-lapisan jika kita mau memperhatikan lebih dalam. Buku ini megangin banget. Saat mulai membuka, saya terus membacanya sampai selesai. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Dan kalau ada pembahasan saya yang salah atau ada informasi, tambahan informasi yang ingin diberikan, silakan ditulis aja di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.